Halo anak-anak Indonesia, kita ketemu lagi. Nah, kita perang lagi. Pokoknya jangan kasih napas nih orang Malaysia. Habis kita dihina mulu, jengkel. Saya kalau jadi presiden sudah saya invasi itu Malaysia tuh. Untung saya nggak jadi presiden. Ini ada saya ketemu channelnya Mbak siapa ini? Namanya Dasih Official. Memang channel baru, tapi saya suka dia cara bicaranya, cara mengulas permasalahan. Suaranya bagus, lembut, dan orangnya juga kelihatan terdidik. Dia mengulas masalah si Iki Wiu sama si Romlia ini. Nah, emang bener-bener dari omongannya kita bener-bener dihina coba. Anak Indonesia tuh coba. Berani menghina negaranya. Gila. Nah, jadi kalau ketemu channel ini tolong di subscribe ya, biar kita sama-sama saling membantu. Kita besarkan anak-anak bangsa yang bikin channel, kita besarkan. Nah, makanya kalau siapa saja mau bikin channel, tag saya, nanti saya pasti jadi subscriber. Jadi videonya ini agak panjang dikit, tapi kok saya tertarik untuk melihat ya, karena ulasan dari Mbak Dasih ini sangat bagus sekali. Dan yang kedua, saya kepingin tahu bagaimana sih mereka ini menghina kita. Kalau sepintas saya tonton, di tengah-tengah ada, kemudian mereka merasa dirinya kritikus. Lalu di ujung-ujungnya nih menarik, ada di ujung-ujungnya sifat dan tabiatnya Papa Rock keluar. Yaitu ngemis. Emang heran ya, orang kalau di Malaysia kok tiba-tiba dia berubah jadi pengemis ya. Papa Rock itu kan pengemis online ya. Di setiap videonya pasti dia taruh nomor rekeningnya kan. Gila. Oke, coba kita tonton videonya ya. Tapi kalau bisa sih tonton sampai habis, menarik soalnya. Kita bisa lihat culunnya para kritikus ini, ilmu nggak punya mau ngeritik. Ngeritiknya dari luar negeri. Yang dikritik Indonesia. Negara yang jauh lebih maju daripada Malaysia. Oke, kita tonton. Dua orang ini tahniah, kalau bahasa Malaysia tahniah, selamat ya, kalian sudah menjadi oposan negara Indonesia, oposisi propaganda Malaysia dan menjadi oposisi Indonesia, selamat ya. Oposisi Indonesia. Kebagusan, Mbak. Masa Indonesia oposisinya tukang ngarit. Aduh, sialan, sialan. Hina bener kita ini. Semoga gaji kalian cukup buat kalian untuk mungkin sampai kakek nenek cucu segala macam yang seperti kalian omongin tadi, untuk berapa turunan. Ya semoga aja, karena resiko yang kalian ambil adalah menjadi oposisi, itu luar biasa teman-teman. Namanya oposisi negara Indonesia, semoga aja kalian ke depan tidak lagi menjadi, statusnya bukan lagi menjadi warga negara Indonesia tapi sudah menjadi warga negara Malaysia, supaya kan lebih nyaman, lebih aman, karena khawatirnya jejak digital kalian masih ada dan kemudian masih ada orang yang tidak nyaman atau tidak suka dengan kalian, menjadi sangat tidak aman buat kalian ya, untuk berada di Indonesia atau tinggal di Indonesia atau bahkan ketemu dengan orang Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, mumpung sepi jadi saya bikin video. Ini salah satu judul yang aku kayaknya menarik gitu loh. Mau gelak takut dosa, masa Malaysia yang dihina. Terus kayak yang ngecek gitu gambar laki-laki, nggak tahu dari Malaysia sepertinya. Terus gambar boru naga, sepertinya masih komplotannya boru naga. Dari gambar ya, kita coba cek di gambar thumbnail. Mari kita debat terbuka, berani nggak? Insya Allah berani. Ini kayaknya yang terhormat ya, channelnya yang terhormat atau siapa ini? Yang terhormat atau bukan ya? Terus mau di judulnya, mau gelak takut dosa, masak Malaysia dihina, tanda tanya gitu. Ini dari
videonya Romlia Pratama, kelihatannya ini sama sejenis seperti Borunaga, tapi kemungkinan yang ini warga negaranya Malaysia ya, kemungkinannya, karena saya belum pernah nonton dari Romlia Pratama yang kayaknya tipe-tipe yang suka menghina, mengejek. Dari di ini ya, saya baca dari garis wajahnya itu tipe-tipe yang seperti itu. Tapi sayangnya dia menggunakan peci, mungkin dengan identitas Islamnya, sengaja ingin menampilkan Islam yang negatif, wallahu alam. Oke, kita lihat aja dulu videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama bersama Mas Iki. teman-teman sahabatku semuanya. Buat kalian yang baru nonton video ini, yang baru gabung ke channel ini, silahkan di subscribe dulu, di like, di komen guys. Buat teman-teman yang juga subscribe juga channelnya Mas Iki dan Iki. Wow. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang udah mendukung channel kita berdua, Mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya karena telah mensupport kita selama ini dari kosong sampai ke isi. mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, Amin. baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin. Teman-teman, gini guys. Ngomong. Ngomong aja. Enggak gini ya. Jangan suka untuk menegur orang. Enggak, katanya kamu tuh sekarang jadi Iya. perbincangan YouTuber besar. Katanya. Iya, katanya. Mungkin Perbincangan YouTuber besar. YouTuber besar ya. Yang mungkin 1 juta ke atas subscribernya. Emang ya YouTuber besar tuh harus 1 juta gitu ya? Ya kalau menurut saya sih gitu mas. Oh gitu. Atau enggak besar badannya. Itu diperbincangkan apa ini? Itu. Gue juga bingung. Nah, Gue itu. denger berita kayak gitu tuh, gue bingung yang dibincangkan tentang masalah kamu ini apa sama YouTuber besar itu gitu. Oh, mungkin saya klarifikasi apa? Klarifikasi. Klarifikasi. Iya klarifikasi juga di sini ya, Rek, ya. Iya. Mungkin kesilapan saya saat nge-reaction. Oh, kesilapan dalam nge-reaction. Nge-reaction. Sebentar. Iya. Kok gue inget-inget ya? Gue inget-inget. Channel gue ini tempat klarifikasi lu ya. Bener nggak? Iya benar juga. Iya. Karena kan kalau ada ada yang menebarkan kebencian sampai selalu sharing ke saya juga kan. Iya. Kayak gitu Kayak ya kan. gitu ya. Jadi share ini ada yang ngomongin lo kayak gini. Ini ada yang mengujar ya, menurut saya tuh ya hal biasa lah, namanya mengkritik itu di media sosial itu hak asasi lah ya kan. Iya, udah biasa. Udah biasa gitu ya. Kalau gue tuh nanggepin orang-orang kayak gitu tuh ya santai aja. Maksudnya ya udahlah, buat ngapain ngerespon orang yang bagi gue tuh nggak penting. Gak gitu. penting ya. Iya. Ya sama juga sih. Tapi kata sampean apa tadi? Apa? Di WhatsApp saya lupa lah. Oh, iya. Yang gini. Apa ya? Kan juga lupa juga ini. Ada satu channel ini Pak Tua. Oh, Pak Tua. Gitu ya. Pak Tua Iya. lagi ya. Kita bukan gini Pak Tua ya. Kita bukan menggelak-gelakkan Pak Tua, tapi kok semakin tua semakin menjadi gitu. Enggak ya. Kan kamu tuh kan ngirim link itu. Jam berapa itu? Sekitar jam 11 ya? Jam 11. Jam 11 siang. Ya. Setelah kamu ngirim sekitar jam 1, ada juga yang ngirim ke aku gitu. Iya. Ngirim ke gua tuh, ngirim linknya tuh. Linknya juga. Iya, ngirim linknya. Ya dari sahabat-sahabat kita, subscriber kita lah gitu, Subscriber yang kita. yang udah sering nonton kita gitu. Sering nonton kita ya. Iya, ngirimin Yang juga. udah pinter lah kayak gitu intinya. Iya. Gini, gue juga bingung sama Pak Tua tuh mau ngomentarin apa ini. Pak Tua, jangan kualat ya, jangan dikualatin kita ya. Aduh. Jangan ada juga saya membaca saat kita kamu nih anak muda mengketawai Pak Tua katanya. Nanti kualat katanya. Iya, makanya kita tuh Minta maaf dulu kepada Pak Tua iya kan ataupun udah minta maaf tadi. udah minta maaf sebelumnya Pak Tua.
Sebetulnya kita tidak pantas juga menasehati orang tua. Orang tua. Tapi gitu kok ini tua-tua semakin jadi tua-tua geladi gitu ya. Iya. Oke. Gue pengen banget apa ya? Kan kita itu dituduh Dia itu dari awal pun dia sudah cengenges cengir ya, intinya udah siap-siap dari awal, aku udah feeling wah ini bakalan ngenyek. Kupikir ini dari Malaysia ya, karena bajunya dan dari judulnya itu kayak orang Malaysia memposisikannya, jadi aku pikir ya mungkin jiwanya udah Malaysia lah. Kalau saya lihat sih udah jiwanya udah Malaysia lah gitu ya. Ya mungkin orang Indonesia karena yang sebelahnya Iki itu kalau nggak salah aku pernah sering lihat juga melintas Iki Wewe itu agak gimana, sama-sama setipe dengan Borunaga, makanya dia menampilkan di thumbnail Borunaga. Kayaknya mereka memang satu geng, satu komplotan yang merasa sama gitu loh, pemikirannya, ideologinya mungkin sama, yang istilahnya lagi buta dengan lagi cinta buta dengan Malaysia. Cuman dalam hal ini minta maaf tapi kayak yang ya intinya nggak tulus ketika minta maaf, tapi masih dilanjut ejekannya, julidnya, nyinyirnya itu masih dilanjut, artinya dia memang benar-benar nggak tulus. Lanjut ya. Kan kita itu dituduh apa ya? Gimana ya? Ya menghina katanya. Ya menghina Indonesia. Menghina Indonesia dan merendahkan Indonesia gitu. Merendahkan Indonesia. Gue pengen banget apa ya, walaupun nggak bisa jumpa bertatap muka dengan orangnya, setidaknya lewat telepon lah atau apa ya, bisa sharing atau debat bersama lah, debat terbuka. Lihat kan, nantang debat dia ya. Padahal Pak Winwan Nur 2 hari berturut-turut nunggu dia coba. Nggak ada satu orang pun berani muncul. Malah seluruh Malaysia pada takut. Buka. Iya betul. Gue pengen nanya sama orang-orang itulah, sama itu tim-tim orang-orang tua tuh. Karena ada timnya juga itu, banyak juga orang-orang tua tuh. Iya, banyak juga. Iya, banyak yang juga. sok-sok NKRI. Padahal belum tentu juga. belum tentu juga gitu ya kan. Iya, terkadang orang-orang yang kayak gitu yang sok-sokan membela NKRI, biasanya orang-orang seperti itu ketika ada oknum mau menghancurkan Indonesia, dia menghilang. Iya betul juga kita gitu. Iya, ketika Indonesia mendapat serangan atau pokoknya gini lah, orang-orang itu akan hilang. Orang itu akan hilang. Kadang ya kan? gitu. Kadang Iya. ini juga. Iya. Kadang-kadang orang-orang yang dibilang sama orang itu, sama orang-orang yang sok NKRI itu seperti kita lah. Dibilangnya menghina lah, mencaci maki Indonesia lah, gini. Merendahkan. Merendahkan. Kadang orang yang seperti itu yang akan di depan ketika Indonesia diusik. Ya betul sekali Mas. Iya. Dan saya lebih peliknya ini ya, yang buat konten Pak Tua itu ya kan Mas Kita ya. jawab tantangannya nanti ya. Yang apa namanya? Mention ke Kan Pak Tua ini kedutaan. mengatai itu kata-kata kasar. Tai. Mengatakan. Iya, sorry Pak Tua. Mengatakan ya. Mengatakan. Aduh, Pak Tua, jangan kualat ya Pak Tua. bukan Pak Tuanya kualat. Takut jangan mengualati. Iya, mengualati. Pak Tua tuh bilang gini, dia kan mengatakan negara Malaysia kan ujar kebencian kalau saya gitu. Oh, yang bilang apa? Asu. Iya, Malaysia itulah. Ya itu. Anjing gitu ya. Yang Iya, tidak iya. baik gitu ya. Terus beliau ini suruh menghapus channel kita. Suruh menghapus channel kita. Suruh menghapus channel kita, dia akan menghapus videonya. Gini. Logis nggak? Iya, gini loh. Gini. Gue pengen debat sama dia, tau nggak? Pengen debat sama orang tim orang tua. Oke. Gue pengen nanya, tunjukin satu video yang gua tuh menghina Indonesia. Ya betul. Tunjukin satu video yang gua menghina Indonesia. Ya betul Mas. Bener. Kalau ada satu video, gue pengen debat sama mereka. Kalau ada satu video yang gue menghina Indonesia, jangan-jangan mereka ini nggak tahu di mana kritikan, di
di mana cacian, di mana penghinaan. Iya, itulah Mas. Saya kan bilang mengkritik tuh bukan kita ini apa ya, sok bijak itu ya kan. Iya. Kita juga ingin menasehati, jangan lakukan seperti itu. Iya. Kan kayak itu juga kan. Iya, memberitahu. Memberitahu kayak gitu. Tapi ya dibilang dekil ya dekil, jangan Mas. Jangan Mas, sabar. Gini, apa ya? Mereka itu kan Pak Tua. Siapa sih namanya itu? Apa katanya mat kayak gitu, yang terhormat kayak. Yang terhormat. Lain kali kalau buat channel itu pakai namanya Pak. Nggak punya nama apa Pak? Aku berharap mereka beralih pembicaraan atau topik pembicaraan ke hal-hal yang lebih urgen, lebih penting, yang lebih berisi kontennya. Ini tidak lebih dari awal sampai sejauh ini, entah berapa lama itu menit saya nonton, ujaran kebencian, penghinaan yang mereka lakukan. Tapi ingat, jejak digital itu nggak akan pernah hilang. Ya, jejak digital itu nggak akan pernah hilang. Ini mereka sudah kayak menyimpan memori di benak orang-orang tentang bagaimana mereka menampilkan jati diri yang luar biasa. Aku aja merasa terhina, apalagi orang yang dia tuju gitu loh. Rasanya nggak nyaman melihat itu. Untungnya mereka, saya yakin, tidak tinggal di Indonesia. Kenapa kalian menghina dengan cara Islami gitu loh? Atributnya atribut Islami, janganlah kayak gitu. Oke? Iya, saya orang tua juga, mungkin usia aku lebih 2 kali lipat dari mereka. Oke lah, kita lanjut. Si namanya itu. Apa katanya mat kayak gitu, yang terhormat kayak. Yang terhormat. Lain kali kalau buat channel itu pakai namanya Pak. Nggak punya nama apa Pak? Mbak Tua, saya ketawa bukan karena Bapak ya, saya ketawa karena Romli. Enggak gini dong. Yang dia itu kan bilangnya gini. Gue tuh nggak akan, dia bilang ya, dia ngomong, saya tidak akan ngomong bicara Malaysia jing lah pokoknya ya. Ya kayak gitu. Asal ditulis tuh, nanti aku tunjukin sama kalian. Asal YouTuber ini dihapus. Oke. Tetapi ini catatan bro. Ya catatan. Beliau itu selalu nge-tag atau nge-reaction videonya Borunaga. Ya, Borunaga, terus siapa lagi ya? Yang paling sering itu Borunaga. Ya, Borunaga. Yang beliau serang itu, yang paling sering itu Borunaga. Borunaga, Malindo Damai. Oh, yang disebut, itu yang disebut. Tapi yang paling sering kali disebut sama beliau itu Borunaga. Gini. Oke, kalian benci sama kita, lu benci sama kita nggak apa-apa. Ya betul. Tapi kalau lu benci sama seseorang, jangan bawa seperti kita ada di Malaysia. Misalnya kita Borunaga ada di sini. Nggak usah lah sebut Malaysia inilah Malaysia gitu. Nggak usah sebut gitu. Sebut aja orangnya kan. Sebut saja orangnya. Atau kalau memang gentleman. Di sosial medianya Borunaga tuh ada semua loh. WhatsApp-nya ada, IG-nya ada. Beliau Borunaga pasti kalau dihubungin pasti mau dia. Iya betul sekali. Pasti mau dia. Seperti kayak punyaku ini. Kalau memang punya masalah denganku, silahkan WhatsApp, silahkan di IG, silahkan, terbuka kok. Terbuka. Kita debat bersama-sama. Iya, kita debat kayak itu. Secara terbuka lah. Tapi saya nggak mau debat, Mas. Kenapa? Kalau sama orang tua tuh, mohon maaf Pak Tua, takutnya saya debat terlalu keras gitu ya, dia kumat. Enggak. Oh, penyakitnya. Enggak, saya gak debat. Punya penyakit apa Pak? Enggak lah. Enggak. Kita cuma bercanda Mas ya. Iya bercanda. Enggak lah. Semoga sehat selalu Pak. Amin. Ya, sehat selalu dan semoga dibukakan hatinya. Iya. Cepat dipanggil. Dan ya itu saya dan ada sebuah pepatah, bukan saya mengatakan nih, ada sebuah pepatah, ada sebuah video yang menakjubkan ini ya. Orang-orang
bukan semua tapi ya ini ya pengecualian, bukan semua orang Indonesia nih paling pintar menyalahkan orang. Kayak gitu. Ya termasuknya Pak tua kayak gitu. Intinya kayak gitu, Mas. Jangan sok-sok yang KRI, Pak. Bukan saya. Negaranya dijual sama Cina, Diam aja, diam aja, pelongo. diam aja, pelongo-pelongo. Gak ada cara. Kita ini sedang berbicara tentang rempang. Apapun yang lagi lagi viral di Indonesia kita bicarakan. Betul. Kita kalau salah, kalau memang itu benar, manfaatnya banyak untuk masyarakat, kita support. Betul, Tapi ya. kalau manfaatnya nggak ada untuk masyarakat, hanya bermanfaat kepada orang-orang besar, orang-orang kaya yang semakin kaya, Miskin semakin miskin miskin. semakin miskin, kita pasti kritik itu, Pak, dengan sekeras-kerasnya. Dengan sekarang dengan Ingat, Pak, Indonesia seperti sekarang karena adanya kritikan. Tanpa adanya kritikan, Indonesia tidak akan seperti sekarang. Ingat, Indonesia adalah raja dari korupsi. Teman-teman, dengar nggak? Dia ngomong masalah Indonesia dijual ke Cina. Coba kita tanya data-datanya. Indonesia dijual ke Cina itu yang bagaimana bentuknya? Nah, kemudian masalah rempang. Dia tahu nggak masalah rempang ini? Kok kayaknya ahli sekali ya anak dua. Aduh. Kemudian lagi, Indonesia rajanya korupsi. Padahal sudah jelas ya, jelas dan nyata. Pak Anwar Ibrahim sendiri yang akan mengusut korupsi Malaysia 4,5 triliun ringgit Malaysia dikorupsi oleh semua pejabatnya. Itu akan diusut tuntas oleh Pak Anwar Ibrahim tuh. Benar-benar korup Malaysia. Kok kita yang dibilang rajanya korup? Ampun dah. Anak-anak Indonesia masa nggak tersinggung sih diomongin begitu sama anak-anak ini? Anak-anak yang nggak punya ilmu, anak-anak yang mungkin sekolahnya nggak tahu sampai mana sekolahnya, mungkin sampai pagar. Mereka mau mengkritik kita, mau mengkritik Indonesia. Mereka siapa? Profesor doktor, profesor emeritus. Tukang ngarit iya. Kok mau mengkritik Indonesia? Kapasitasnya apa? Ya ampun, anak-anak Indonesia dihina bener sama si Iki sama si Romli. betul sekali, Pak. Jadi sarankan daripada saya banyak minum air putih, Pak. Jangan kopi terus. Air putih, Iya. air susu lah. Enggak, air kopi aja kan, karena kopi itu mengandung zat apa? Kimia. bukan. Iya Pak. Kopi itu mengandung zat yang bisa mencerdaskan, Pak. Dan ketika kita itu mengkritik negara kita, pasti kalau orang-orang yang logikanya itu nyambung, Iya, pasti mereka itu Gelonya mendukung. dimainkan. Ya, gelonya dimainkan, pasti dia akan paham apa yang kita sampaikan. Paham. Banyak juga orang-orang Indonesia yang mensupport kita ketika kita memberikan suara bahwa Indonesia ini sekarang gini bos ya. Aku pikir ini sama tipe-tipenya yang kayak dia lakukan saja dulu, akibat atau resikonya ya gimana nanti lah gitu. Tipe-tipe yang seperti itu, dia tidak tahu bahwa dia sedang investasi kebencian terhadap kebencian orang-orang Indonesia terhadap mereka. Jadi investasi itu akan terus terakumulasi kalau mereka tidak tidak berhenti, atau bukan berhenti sih, terserah mereka mau berhenti atau tidak. Kalau kita sih macam-macam YouTube aku misalnya Bastian Sebo untuk melihat orang-orang seperti itu, ya manfaatkan energi mereka. Kita memanfaatkan energi mereka. Jujur aja gue secara pribadi memanfaatkan energi mereka yang negatif itu untuk
untuk kembalikan apa istilahnya, membuka boroknya sendiri gitu loh, membuka boroknya sendiri, nggak ada beban loh, mereka ketawa gitu, nggak ada beban gitu loh. Dia nggak mikir bahwa mereka juga mungkin mereka nggak punya orang tua yang nggak ada empatinya terhadap orang tua mereka, mungkin udah nggak punya orang tua, jadi ya maklum sih, ya maklum lah. Atau mungkin karena jauh dari orang tuanya jadi nggak begitu berasa. Oke, lanjut, ini udah nyala lagi air, saya selesaikan dulu ya. Yang mensupport kita ketika kita memberikan suara bahwa Indonesia ini sedang gini bos ya, biar Anda paham. Kita itu kritiknya tuh di Malaysia. Iya betul, kita tuh kritiknya di Malaysia. Di Malaysia. Tidak mungkin kita ini mengkritik negara kita dengan memberikan contoh. Ini bukan membandingkan ya, tapi memberikan contoh supaya bisa ditiru, ya supaya saya dicontoh ataupun bisa ditiru. Ya, syukur-syukur lebih baik. Syukur-syukur dari lebih contohnya, baik dari kan contohnya. gitu. Ya gitu. Syukur-syukur lebih baik. Gini, kita ini sedang di Malaysia, nggak mungkin kita ini memberikan contoh negara Cina, nggak mungkin kita memberikan contoh negara Rusia, karena kita tidak ada di sana. Ya betul juga. Benar nggak? Kita tidak ada di sana dan kita tidak tahu keberadaan di sana. Yang kita tahu adalah keberadaan di Malaysia. Dan yang kita tunjukkan ya Malaysia. Ya Malaysia. Nggak mungkin kita tunjukin negara Timur Leste karena kita ada di Malaysia gitu. Kayak gitu. Jadi itu yang perlu dipahami, kita itu bukan membandingkan Indonesia ataupun menjelekkan Indonesia, kayak gitu, bukan. Tapi juga kita itu ingin mengkritik ataupun juga ingin menasehati orang-orang Indonesia, ya kan? Agar pemikirannya itu terbuka, mindanya itu terbuka. Gitu loh. Ayo kritik pemerintah kita agar lebih baik. Jangan disanjung. Kalau mereka disanjung, waduh, menggila korupsi. Rasuah, iya korupsi. Rasuah, kayak gitu ya. Iya, berikan mereka kritikan, masukan, biar apa yang di atas tuh sadar gitu, bahwa rakyat kecil ini butuh keadilan, butuh kesetaraan, butuh lapangan kerja. Karena nggak mungkin kalau lapangan kerja banyak di Indonesia, lapangan kerja banyak tapi penghasilannya kecil. Iya kayak gitu. Kalau hanya cukup-cukup untuk makan, ya syukur alhamdulillah. Tapi apakah kita nggak punya anak? Apakah kita nggak punya cucu untuk kita pikirkan masa depannya seperti apa? Gitulah ya Mas. Gitu. Jadi kita itu mengkritik bukan untuk menghina, tapi untuk membuka pikiran kalian. Hei pejabat, membuka pikiran kalian. Ini loh contoh yang kita berikan. Betul. Gitu. Contoh kita berikan tuh seperti apa yang kita rasakan di sini di Malaysia. Iya, gitu, kita ya kan? merasakan gini di Malaysia. Jadi bisa nggak Indonesia seperti itu? Iya, jadi kerajaan Malaysia tuh melakukan rakyatnya seperti ini kayak gitu dengan cara cepat kayak gitu ya kan. Memperlakukan secara adil. Dan orang-orang Indonesia orang-orang Malaysia seperti ini. Dan itu pengalaman kita real. Kalau nggak percaya silahkan datang ke Malaysia. Saya sedia bukan hanya 1-2 hari, kalau perlu 1 bulan saya ajak keliling-keliling Malaysia agar tahu budaya, kebiasaan orang Malaysia seperti apa. Orang Malaysia baik-baik kok. Betul sekali, baik-baik orang Malaysia tuh. Iya. Menganggap kita tuh bukan warga asing gitu loh. Menganggap kita tuh seperti keluarganya sendiri gitu. Welcome gitu loh. Jadi kesimpulannya adalah kita menunggu Pak Tua ini menghubungi saya dan kita berdebat terbuka di channel saya atau di channel Anda. Betul sekali. Benar nggak? Benar. Kita bertukar pikiran, bukan debat untuk saling mengalahkan, tapi bertukar pikiran. Kalau saya kalah dalam debat itu, maka saya akan tutup channel saya. Tapi kalau Anda yang kalah dalam perdebatan ini, Anda tidak bisa menunjukkan apa yang Anda tuduhkan, maka tutup channel Anda. Gimana? Setuju. Saya tunggu Pak klarifikasi dari Anda. Nomor saya ada di YouTube saya. Link deskripsi. Enggak, di YouTube saya ada. Okay. Di YouTube saya ada, di Facebook saya ada, di Instagram saya ada, di TikTok saya ada. Itu nomor WhatsApp saya, semua ada. Saya tidak pernah menutupi jati diri saya. Saya tetap cinta NKRI, saya tetap Pancasilais. Tapi ingat, Indonesia butuh
kritikan. Dengerin. Udah lah guys ya. Iya. Udah capek juga kita mau ngapa Iya, dimanapun. yang ngetawain. Kalau degil gitu. Kalau degil ya degil tetap Mas. Mau ketawa ya gimana? Masa mau ketawa terus konten? Mau ketawa takut dosa ya kan, sebab beliau udah orang tua gitu ya kan. Siapapun tuh, geng-gengnya orang tua tuh, hubungin aku nggak apa-apa. Kita tentuin jam berapa, kita tentuin harinya, kita debat terbuka. Di channel Anda nggak apa-apa, di channel saya nggak apa-apa. Atau dua-dua channel pun nggak apa-apa. Dua-dua channel nggak apa-apa. Kami siap melayani Anda. 24 jam. Non-stop. Terima kasih buat semuanya yang Keke Mungkin teman-teman bisa langsung hubungin Iya. sponsor dong ini. Iya. Ayo Kiki, sponsorin kita dong. Ayo. Dan juga buat sahabat-sahabat yang punya usaha dan pengen kita promosiin, Dengarkan, channel belum seberapa besar, sudah minta orang mengiklankan. Ngemis amat. Pokoknya orang kalau tinggal di Malaysia pasti jadi kayak Papa Rock, dia ngemis. Kalau channelnya kayak Alif Bata 6 juta subscriber, bener itu bisa apa mempromosikan bisnis orang ini. Oke lah, biarin lah. silakan hubungi kami. Silakan mau di channel Mahiki, mau di channel saya juga nggak apa-apa. Gitu. Silakan hubungi. Kami akan promosikan. Sebisa kami ya. Sebisa kami pasti akan kami promosikan, dan setiap video kami ada iklan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mereka Sholawat. kemasannya seperti agamis, tapi aduh masya Allah, nggak tahu kenapa orang-orang yang terpapar dengan budaya setempat sana jadi seperti itu semua ya, kelakuannya jadi kayak gitu ya. Ya mereka masih bisa bicara dengan leluasa mengkritisi pemerintah itu karena ada di Malaysia teman-teman, dan mereka sudah terpapar dengan budaya setempat sana, lingkungan sana, entah apa budaya apa yang menjadikan mereka jadi seperti itu. Akan jadi beda kalau mereka ada di Indonesia. Saya yakin akan menjadi beda ketika mereka seperti itu di Indonesia posisinya ya. Nah, untuk teman-teman yang ada waktu luang yang bisa berdebat, itu katanya saya pengen tahunya benarkah mereka punya nomor kontak yang bisa dihubungi. Saya belum tahu ya, mungkin bisa dicoba. Saya pengen coba sih tadi, pengen iya ya coba aktif atau enggak gitu nomornya gitu. Pengen, bukan apa-apa sih, saya juga malas sebenarnya ngurusin orang yang kayak gitu, karena memang secara prinsipal orang Indonesia ini sekarang udah mulai terbuka pemikirannya bahwa orang-orang yang toksik, yang tidak memiliki nilai positif, baiknya memang dihindari atau ya dijauhi lah kalau bisa. Ini sekarang pemahaman orang Indonesia udah seperti itu. Jadi kalau misalnya berhadapan dengan orang seperti ini, kayaknya memang tipe-tipe orang-orang toksik, saya pikir sebenarnya nggak begitu berarti sih sebenarnya, hanya negatif yang kesan negatif yang berasa ya seperti itu. Luar biasa ya, kenapa jadi tidak sopan seperti ini. Mungkin dia nggak ngerasa sih kayaknya ya, mungkin terprovokasi sama yang terhormat. Saya juga tidak tahu seperti apa, karena yang aku tahu, saya taunya justru dari channel lain, katanya memang yang terhormat agak terprovokasi dengan ketidaksopanan YouTuber yang tinggal di Malaysia. Secara sekilas aku tangkapnya seperti itu. Dia terprovokasi perlakuan yang tidak sopan dari YouTuber yang sekarang banyak tinggal di Malaysia gitu loh. Saya kenapa ya jadi seperti itu ya mereka ya, tidak habis pikir. Tapi yang pasti kalau di Indonesia mereka udah habis kayaknya udah habis. Justru karena mereka tinggal di Malaysia, maka mereka lebih bersifat kayak bebas gitu, leluasa begitu. Mereka tidak tahu sekarang mungkin masih bisa bebas leluasa karena tidak ada undang-undang mungkin udah ada undang-undang di Indonesia, cuman terkait dengan mungkin kepemimpinan yang sekarang, kebijakan kepemimpinan sekarang yang membuat mereka leluasa atau bebas. Nggak tahu kalau misalnya nanti ada kepemimpinan baru yang memiliki kebijakan baru, misalnya dia dari militer misalnya, yang kemudian tidak suka dengan orang-orang yang seperti mereka yang merendahkan negaranya sendiri, mungkin akan lain soal ya.
akan lain soal dengan orang-orang yang mereka beda soal lagi dengan mereka, kondisi mereka akan beda lagi gitu ya. Nah sekarang mungkin ya, orang-orang macam mereka ya mungkin masih bisa dipelihara, masih bisa lah, masih bermanfaat, masih bisa ya. Bedanya adalah posisi mereka rawan sih sebenarnya kalau saya lihat ya, dengan posisi mereka yang kayak menanamkan kebencian, ketidaksopanan itu. Mungkin kalau dengan orang-orang di Malaysia akan dapat sanjungan ya, orang-orang seperti mereka itu akan dapat sanjungan ya, kebalikannya gitu, karena memang bisa dibilang menguntungkan Malaysia ya, karena mereka menjadi propaganda, alat untuk jadi propaganda dari pihak Malaysia. Mereka itu alat propagandanya Malaysia, mungkin disadari mereka atau tidak ya, dua orang ini ya. Jadi ya yang bisa saya lakukan adalah propaganda dilawan dengan propaganda. Jadi biarkan mereka menjadi alat propagandanya Malaysia, entah dibayar atau tidak, harusnya dibayar ya. Kalau mereka cerdas itu dibayar loh dibayar loh akang-akang, dibayar loh abang-abang, itu harusnya, karena mereka, kalian itu sudah melakukan hal yang luar biasa dan itu menguntungkan Malaysia, dan kalian berani apa istilahnya menjadi oposisi dengan negara Indonesia. Kalian tuh oposisi negara Indonesia, mungkin kalian tidak menyadari. Jadi dua orang ini, tahniah, kalau bahasa Malaysia tahniah, selamat ya, kalian sudah menjadi oposan negara Indonesia, oposisi propaganda Malaysia dan menjadi oposisi Indonesia. Selamat ya. Semoga gaji kalian cukup buat kalian untuk mungkin sampai kakek nenek cucu segala macam yang seperti kalian omongin tadi, untuk berapa turunan ya, semoga aja, karena resiko yang kalian ambil adalah menjadi oposisi itu luar biasa teman-teman, namanya oposisi negara Indonesia. Semoga aja kalian ke depan tidak lagi menjadi, statusnya bukan lagi menjadi warga negara Indonesia tapi sudah menjadi warga negara Malaysia, supaya kan lebih nyaman, lebih aman, karena khawatirnya jejak digital kalian masih ada dan kemudian masih ada orang yang tidak nyaman atau tidak suka dengan kalian, menjadi sangat tidak aman buat kalian ya untuk berada di Indonesia atau tinggal di Indonesia atau bahkan ketemu dengan orang Indonesia ya, yang tidak suka dengan cara-cara kalian. Semoga aja, karena dari tadi aku ngelihatnya ngecek sih, ngeledek, ngecek seperti itu ya. Semoga aja semoga aja dia dapat gajinya lumayan gede dari pemerintah Malaysia, karena sudah menjadi propaganda yang ulung dan sabar, telaten gitu loh, nyantui, itu bagus loh, secara psikologis mereka bagus ya, sabar, bisa menguasai keadaan. Iya sih, bisa menguasai keadaan. Saya tidak tahu kalau yang terhormat itu mungkin bikin kontennya memang sengaja dengan pola yang tadi ya, keras, kasar, dan itu ini namanya apa ya, kalau kita bilang sih namanya ya, memang kayak brandnya atau namanya apa sih ya, masing-masing punya brand. Pak yang terhormat ini kan brandnya mungkin ya memang keras kayak gitu, dan brandnya dia itu adalah cengenges. Jadi ini brand-brand kita masing-masing. Cuman kalau saya pribadi yang kayak kalem, mungkin cari aman teman-teman cari aman. Aku cari aman yang kalem seperti itu, dan mereka mungkin juga yang terhormat juga mengandung resiko, terutama mereka yang negatif. Saya lihat tadi cara-caranya mengandung resiko yang jauh lebih tinggi. Aku lihat berani, makanya saya gini-gini tuh karena wah, berani sampai gini, berani mereka menanggung resiko dibenci masyarakat Indonesia, dibenci oleh mereka, pasti dapat sanjungan ya. Sebaliknya mereka pasti dapat sanjungan Malaysia, dan untuk orang-orang Indonesia sendiri pasti merasa dirugikan atau merasa dilecehkan ya. Saya sendiri walaupun bukan di posisi yang terhormat, tuh kayak ini orang kurang ajar banget gitu loh. Kayaknya kalau ada di sini orang macam gini udah kayak gitu. Ini kurang ajar, kurang sopan gitu, mulutnya itu cengenges. Tapi ya nggak apa-apa, aku sih mikirnya udah nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Kalau di sini mungkin ya beda ya, kalau di sini karena posisi dia ada di Malaysia teman-teman, jadi nggak ada masalah sih sebenarnya ya, nggak ada masalah. Kita manfaatkan energi mereka aja gitu, manfaatkan energi mereka, oke? Sampai sejauh mana sampai mereka sanggup untuk menanggung resikonya. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.